Jadi apa permasalahan yang kalian hadapi dalam kegiatan budidaya tersebut? Oh iya, kalau dari saya permasalahannya itu dari segi budidaya itu jumlah telur yang dihasilkan dari kegiatan budidaya itu sedikit. Kalau misalnya saya itu dalam permasalahan yang saya hadapi dalam budidaya ikan gurame itu hasil varietas yang dihasilkan ikan gurame tersebut kurang stabil, dan juga saya sudah mencoba beberapa produk dan hasil varietas dari ikan gurame tersebut itu kurang bagus. Kalau masalah yang saya hadapi itu dalam hal budidaya ikan gurame itu pematangan benaknya itu lama dan belum menemukan probiotik yang bagus dan cepat dalam hal pematangan benaknya. Jadi kita tidak tahu produk apa yang bagus. Jadi teman-teman, saya punya beberapa rekan-rekan yang sedang melakukan usaha budidaya, namun mereka itu menghadapi beberapa permasalahan dalam proses pembudidayaan ikan. Beberapa masalah itu diantaranya adalah jumlah telur yang dihasilkan itu masih sangat sedikit, yang kedua itu daya tetas telurnya yang rendah, dan yang ketiga itu proses pematangan benaknya itu memakan waktu yang cukup lama. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mempunyai saran atau solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Saya punya solusinya. Saya punya produk namanya Basming Grow. Iya, produk ini sangat bagus untuk kegiatan pemijahan ikan. Produk ini dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan. Selain ikan, dapat digunakan pada udang dan kepiting. Kalau yang pengalaman saya untuk melakukan pemijahan yaitu meningkatkan jumlah tetas telur. Biasanya ikan nila itu jumlah telurnya hanya 70%. Setelah saya menggunakan produk Basming yaitu memiliki peningkatan sampai 90%. Komposisi dari probiotik Basming yaitu air 84,41%, lemak 0,03%, protein 12,61%, kemudian PB kurang lebih 0,01 mg per kilogram, zinc 0,04 mg per kilogram, koper Cu kurang lebih 0,01 mg per kilogram, kalsium 10,19 mg per kilogram, Fe 1,92 mg per kilogram, PO4 23,35 mg per kilogram, E. coli 0 APM per mili, kemudian salmonella 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara penggunaan daripada produk Basming Grow. Berhubung keterbatasan alat dan bahan, sehingganya di sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara penggunaan Basming Grow itu sendiri. Baik, langsung saja. Yang pertama, tentunya kita harus mempersiapkan wadah terlebih dahulu. Setelah wadah sudah dipersiapkan, kita mengisi wadah air sebanyak 1 liter atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, campurkan produk Basming Grow 1 tutup botol ke dalam air yang sudah kita isi ke dalam wadah tadi, dan kemudian kita diamkan 10 menit, dan terakhir produk Basming Grow siap digunakan. Manfaat dari Basming Grow yang pertama, meningkatkan jumlah benih, yang kedua mempercepat menyeragamkan pertumbuhan benih ikan, yang ketiga meningkatkan daya kelangsungan hidup, yang keempat meningkatkan jumlah telur, yang kelima meningkatkan daya tetas, dan yang terakhir menyeragamkan ukuran benih. Tahapan pengembangan Basming Grow yang pertama yaitu pada tahun 2009 yang dimulai dengan riset dasar awal penelitian formulasi Basming Grow. Tahap pengembangan Basming Grow yang kedua dilakukan pada tanggal 30 November tahun 2011. Dilakukan uji coba lapangan formulasi Basming Grow pada ikan hias moli di unit pembenihan ikan Kota Gorontalo. Tahap pengembangan Basming Grow ketiga yaitu pada tanggal 7 Juni 2011. Uji formula awal Basming Grow yaitu pada ikan mas koki di unit pembenihan ikan Kota Gorontalo.
dengan keterangan 4 koki betina dan 8 koki jantan dengan jumlah benih yang dihasilkan menggunakan basmingro yaitu 713 ekor dan tanpa menggunakan basmingro yaitu 200 sampai 300 ekor. Tahap perkembangan basmingro keempat yaitu 25 Oktober 2011. Pemijahan ikan hias koi di unit pembenihan ikan Kota Gorontalo. Keterangan 4 pasang koi dengan berat rata-rata 600 gram. Jumlah benih yang dihasilkan 11.000 ekor. Benih dan tanpa basmingro 4.000 sampai 5.000 ekor. Dan yang kelima yaitu 23 November 2011. Uji coba formula awal basmingro pada pemijahan ikan hias koi di unit pembenihan ikan Kota Gorontalo. Tahap pengembangan basmingro ke-6 yaitu pada 27 November 2011. Uji formula awal basmingro pada pematangan gonak pada ikan patin di Balai Benih Ikan Sentral Tapa Bonegolango. Menggunakan 3 induk ikan patin dengan berat rata-rata 3 kg dengan daya tetes 90% dan tingkat kelangsungan hidup larva 80%. Jika tidak menggunakan basmingro dengan daya tetes 50-60%, maka kelangsungan hidup larva kurang lebih 50%. Pengembangan basmingro ke-7 dilakukan pada tanggal 26 Februari 2012, yaitu uji coba pemijahan ikan lele Sangkuriang di Balai Benih Ikan Sentral Tapa Bonegolango dengan menggunakan 1 kilo ikan betina dan 1 kilo ikan jantan tanpa ovatrim atau secara alami. Dengan berhasil menetas 1.200 ekor benih dengan daya tetas 95%, keseragaman benih 90% dan kecepatan matang gonat 3 minggu. Kemudian masuk ke tahap ke-8 yaitu pada 11 April 2012 yaitu uji coba formulasi awal pada pemijahan ikan patin di Balai Benih Ikan Sentral. Jumlah jantan yaitu 2 ekor masing-masing 2 kg dan jumlah betina 4 ekor masing-masing 2 kg juga. Jumlah benih yang menggunakan basmingro itu sebesar 4.600 ekor dengan daya tetas 80-90%, kecepatan gonat 3 minggu dan kelangsungan hidup benih 80-90%. Tahap pengembangan basmingro ke-9 yaitu pada 30 Desember 2013, uji coba formulasi basmingro pada pemijahan pada ikan lele di Bunta, Sulawesi Tengah, induk betina 3 kg dan jantan 2 kg. Benih yang dihasilkan 189.000 ekor dan tanpa menggunakan basmingro 39.000. Kemudian benih banyak mengalami kematian setelah 3 hari. Dan tahap ke-10 yaitu pada 22 Oktober 2015 uji coba formulasi basmingro pada pemijahan ikan hias koi di Benih Ikan Kota Gorontalo. 1 pasang induk koi yang menggunakan basmingro 35.225 ekor dan tanpa basmingro 10.000 ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Tahap pengembangan basmingro ke-11 yaitu pada tanggal 22 Desember 2016 di UPR. Pemijahan ikan hias cupang, 1 pasang induk ikan hias cupang menggunakan basmingro benih yang dihasilkan 300-400 ekor dan daya tetas 80-90%, tanpa basmingro 150-250 ekor, daya tetas 50-60%. Dan untuk tahap yang ke-12 yaitu pada Desember 2016, formula awal basmingro pada pemijahan ikan hias peleti pedang. Tahap pengembangan basmingro ke-13 pada 27 September 2017, lokasi di Balai Benih Ikan Sentral, induk jantan sebanyak 1/1 kilogram dan induk betina 1 kilogram. Ikan mas Majalaya dengan menggunakan basmingro kurang lebih selama 2 minggu, benih yang dihasilkan telah mencapai 107.000 dan pada tahap ke-14 yaitu pada 1 Juni 2018, uji coba basmingro terhadap pemijahan ikan mas koi, ikan mas biasa dengan ukuran dan kesegaragaman benih di Balai Benih Ikan Kota Gorontalo. Pada tanggal 22 Maret hasil pemijahan ikan koi menggunakan basmingro telah mencapai 91.000, tanpa basmingro
Tahap pengembangan Basmingrove ke-15 yaitu pada September 2018, studi komparasi ovaprim pakan Basmingrove terhadap jumlah telur, keseragaman benih, daya tetas telur, waktu memijah pada ikan lele. Selanjutnya masuk pada tahapan uji Basmingrove. Jadi yang diamati dalam praktikum kali ini yaitu berat induk, berat telur induk, kecepatan matang gonad, pertumbuhan larva, waktu sortir larva pasca menetas, keragaman menetas, dan yang terakhir itu ada jumlah larva. Untuk perlakuan yang digunakan yaitu menggunakan Basmingrove dan juga tidak menggunakan Basmingrove. Untuk berat induk menggunakan Basmingrove maupun tidak menggunakan Basmingrove itu tidak ada perubahan, sama-sama 2,8 kg, dan berat telur induk menggunakan Basmingrove itu 210 gram dan yang tidak menggunakan Basmingrove itu hanya 108 gram. Jadi lebih berat menggunakan Basmingrove daripada yang tidak. Untuk kecepatan matang gonad yang menggunakan Basmingrove itu hanya memerlukan waktu 22 hari dan yang tidak menggunakan Basmingrove itu hanya memerlukan waktu 30 sampai 45 hari. Jadi lebih lama yang tidak menggunakan Basmingrove daripada menggunakan Basmingrove. Untuk waktu sortir larva itu perlakuan yang menggunakan Basmingrove itu hanya memerlukan waktu 19 hari dan yang tidak menggunakan Basmingrove itu memerlukan waktu 25 hari. Jadi cukup lama daripada waktu yang menggunakan Basmingrove. Dan untuk keragaman menetas itu menggunakan Basmingrove itu seragam dan yang tidak menggunakan Basmingrove itu tidak seragam. Dan yang terakhir itu jumlah larva atau jumlah benih. Untuk yang menggunakan Basmingrove itu 72.128 ekor dan yang tidak menggunakan Basmingrove itu 42.500 ekor. Untuk Maret 2019 kemarin, pemijahan ikan gabus dengan menggunakan Basmingrove jumlah benih 3.935 ekor dengan satu pasang induk betina 450 gram dan jantan 345 gram. Basmingrove merupakan nutrisi pemijahan ikan yang bermanfaat untuk meningkatkan jumlah telur, meningkatkan daya tetas telur, dan mempercepat pematangan gonad.